Intinya asbab nuzul itu kalau ada peristiwa khusus, maka kemungkinannya hanya di lafaz khusus itu. Saya ulang lagi ya, asbab nuzul itu mengikat sekali, sehingga kalau ada lafaz umum, kok kejadiannya khusus, maka kita anggap khusus dulu. Setelah dianggap khusus, baru ada kemungkinan al-ibratu bi umumin lafzi latu khususis sebab, jangan dibalik. Jadi jangan liberal itu kualik, pakai ya kualik. Jadi misalnya kayak gini ya, ada ayat yang asal usulnya begini. Dulu Rasulullah menghadap mana kalau sholat? Baitul Maqdis, itu 16 bulan berapa? Kemudian Nabi itu sering melihat Mekah. Dan ketika melihat Mekah, Nabi itu kelihatan ingin sekali kiblatnya dirubah ke Mekah. Setelah itu dituruti sama Allah dengan istilah qad nara taqalluba wajika fis sama falan wal yanaka kiblatan tardo. Kemudian Nabi madhep Ka'bah. Dengerin ya. Tapi uniknya pangeran ketika Nabi madhep Ka'bah di istilahno fa aina ma tuwallu fatam mawajwa. Muhammad ke madhep diwae ning di konon diwae ana ridane Allah. Itu kalau diartikan secara umum lafzi berarti madhep ngetan oleh, ngalor oleh, ngidul oleh, bebas. Maka fa'aina matuwalu fatamawajwa. Maka yang seperti ini mau tidak mau al-ibratu bi khususis sabab. Ya, al-ibratu bi khususis sabab. Bahwa ayat itu meskipun umum maknanya tetap khususis sabab. Yaitu dari madhep Baitul Maqdis hanya madhep Ka'bah. Meskipun ayatnya umum, nama fa'aina matuwalu fatamawajwa. Kapan saja, kemana saja Anda menghadapkan, maka di mana-mana ya dari dani Allah. Sehingga asbab nuzul ini mengikat dalam ayat seperti ini apa? Al-ibratu bi khususis sabab. Ada contoh lagi misalnya satu hal yang ma'ruf. Ya, seperti yang saya katakan tadi, kulo ngaji ini karena ini nopo perintah buyut kulo bahwa dari kulo tetap ngawas karena memang ini amal beliau. Riyen bah kulo kandung jadi kabundut itu saya ngangkat kulo sekolah padahal mun posisi kabundut kulo tetap sekolah. Terus ini mungkin tidak tersama nopo beliau karena yang minta ngaji tadi ini itu beliau. Dengerin lagi ya. Ada kejadian khusus yang selalu dikenal di era itu disebut waqi'atu ainin. Dalam ilmu ushul fikih disebut apa? Waqi'atu ainin. Ada ulama menyebut haditsatu ainin, kejadian saat itu. Itu juga mengikat. Jika lafaz umum itu tidak penting. Yang penting adalah khususis sabab dalam hal ini. Saya akan ngomong begini terus sampai mati. Karena sekarang banyak orang mengartikan Quran pakai terjemah. Senengannya berpegangan al-ibratu bi umumil lafzi la boleh. Itu salah kaprah. Jadi sebetulnya ada posisinya, ada aturannya. Misalnya begini, ini saya beri contoh. Orang Nasrani itu banyak enggak kira-kira yang makan anjing? Kira-kira saja. Banyak kan? Yang makan babi banyak enggak? Banyak. Padahal Nasrani ini oleh Allah disebut apa? Ahli kitab. Andai kan ayat itu umum, kemudian ada ayat wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum wa ta'amukum halal lakum. Mungkin enggak anjing ini menjadi halal berdasar ayat itu? Enggak kan? Betul mungkin. Enak duriat itu kan makanan yang dimakan ahli kitab. Halal lakum juga halal bagi kalian. Itu memasukkan anjing enggak? Enggak kan? Memasukkan babi enggak? Enggak kan? Memasukkan badan enggak? Enggak, padahal nak dohiri terjemah. Wa ta'amul ladzina utul kitaba halal makanan yang dimakan ahli kitab juga halal bagi kalian. Maka yang seperti ini kita tidak boleh pakai terjemah apa? Al-ibratu rumillah. Itu kecelakaan betul, kriminal betul. Yang seperti ini adalah waqi'atu ainin. Seorang aja Pak. Waqi'atu, yaitu kejadiannya adalah Nabi dan para sahabat menjumpai komunitas ahli kitab yang masih orisinil dan kebetulan hewan yang disembelih adalah hewan yang menurut Islam halal, yaitu misalnya unta dan sapi. Seorang lagi ya, misalnya unta dan sapi, kambing,
Kemudian onta dan sapi yang menurut kita halal disembelih oleh ahli kitab yang era itu masih orisinil. Nah, yang jenis ini masuk ayat wa ta'amul ladzina utul kitab khillul lakum wa ta'amukum illa. Tidak boleh diterjemah semua yang dimakan ahli kitab makanan halal bagi kalian. Terus gunanya apa ayat nama harrama alikumul maitata wa dama wa lahmal. Makanya menurut saya asbabun nuzul itu mengikat. Kemudian kalau ada bukti bahwa itu tidak hadis satu ainin, tidak satu kejadian spesifik, maka baru al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususnya. Makanya kata Imam Zarkasi yang ngarang kitab Al-Burhan, sebetulnya salah kaprah ketika kaidah al-ibratu bi umumil lafzi itu lebih dominan. Sebenarnya harusnya yang dominan itu al-ibratu bi khususis sebab baru kalau ada kasus tertentu baru al-ibratu bi umumil. Saya beri contoh lagi. Menurut kamu orang kafir itu berapa coba? Orang kafir dalam istilah Quran. Jangan pakai istilah negara. Kalau istilah negara kan nggak boleh istilah kafir dan non kafir. Di mari PBNU saya kalau ada istilah kafir dan kafir. Karena kalau dalam konteks negara ya pokoknya warga Indonesia. Dalam konteks fikih Islam itu kan mau tidak mau ada orang kafir. Dan orang kafir ini terbagi dua. Ada kafir ahli kitab, yaitu kita tahu siapa Yahudi dan Nasrani. Ada kafir non-semitik yang tidak percaya kitab samawi. Bisa majusi, bisa kafir Mekah, bisa orang Quraisy, bisa orang ateis. Pokoknya non ahli kitab. Sekarang nggak beda. Quran sering cerita enggak, ini kan banyak yang hafal Quran. Quran kan sering cerita, orang kafir itu adalah orang yang mereka di antaranya mengatakan aidza mitna wa kunna turafa wa idzaman ainna lama qaudun. Sebagian ayat ainna lama dinun. Orang-orang kafir itu menolak adanya hari kebangkitan. Setuju? Tidak jauh saja, dan latihan pintar. Ya setuju enggak? Orang kafir itu menolak hari kebangkitan. Pertanyaannya adalah kafir yang mana? Itu adalah kafir ateis, kafir PKI, kafir komunis, kafir-kafir yang non-semitik. Karena kafir-kafir yang semitik Yahudi Nasrani justru mengatakan wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Makanya setiap orang Nasrani mati kan sudah tenang bersama Bapak di surga. Itu artinya percaya hari kebangkitan enggak? Percaya. Maka artinya yang ayat Aidza mitna wa kunna turaban adalah cerita tentang kafir non-semitik. PKI lah cara Indonesia. Paham ya? Yang enggak percaya Tuhan, enggak percaya kebangkitan. Nanti yang percaya kebangkitan itu kafir ahli kitab. Sing sejenis wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Sehingga dalam surat Bayyinah dua kafir ini dibedakan dengan ataf. Dalam kaidah nahwu kita tahu al-atfu yaqtadi taghayyur. Kalau ada ataf pasti orangnya berbeda. Misalnya saya bilang gini. Ja'a Zaidun wa Amrun. Zaid dan Amr itu beda enggak? Beda. Sekarang ada orang mengatakan Ja'a Zaidun wa Zaidun. Meskipun kalimatnya sama orangnya beda enggak? Beda, tetap orang dua. Meskipun namanya sama-sama ya. Al-atfu yaqtadi taghayyur. Ataf itu pasti beda. Sehingga ketika surat Bayyinah menerangkan lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Yang namanya orang kafir kemungkinan pertama berjenis min ahlil kitab, kedua berjenis musyrikin. Karena dipakai ataf. Kalau ataf pasti dua hal yang Nah, jenis ini pula yang terwakili ketika ada yang jenis tadi aidza mitna wa kunna turaba wa idman, berarti tidak percaya hari apa? Kebangkitan. Ada yang terlalu over PD mengatakan la yadkhulul jannata illa man kana hudan al-nasr. Nah, lalu kalau kita disuruh milih yang mana? Ya milih yang ahli kitab. Karena ora pati tukaran teman-teman. Takut milih kalau enggak ada pilihan. Kalau ada pilihan yang milih satu gambar, nih kalau enggak ada pilihan. Karena ahli kitab sudah ada kemiripan. Yaitu percaya bahas. Percaya apa? Percaya adanya surga dan neraka. Bedanya dengan kita kan urusan klaim. 01 dan 02 ini kan urusan klaim. Ya bedanya dengan kita kan urusan klaim. Kira-kira misalnya ada pendeta tanya santri gambaran, kamu percaya surga enggak? Oh ya percaya kan. Terus kamu pendeta ya percaya. Berarti Pak Pendeta dan Pak Kiai sama-sama percaya ada hari kebang. Lalu yang menghuni surga siapa? Kata Pak Kiai ya saya lah. Kata pendeta ya saya lah. Itu urusan
Tapi kan kesamaannya banyak, sama-sama yakin ada, sama-sama yakin ada kebang. Nah karena ada kesamaan ini, ahli kitab dihormati Allah dalam banyak hal, dalam amalat, yaitu waktu amul ladina utul kitabah itu lakum itu. Paham ya? Makanya ini khusus ahli kitab. Karena tadi ada sisi kesamaan, percaya apa? Percaya apa? Nah, meskipun klaim-klaiman. Mereka yakin ahli surga, tilka amaniyuhum, terus kulha tuburan. Jika kalau suwun kalau jangan baca Quran ya seperti saya ini sekarang baca ini. Jadi yang diceritakan di surat Yasin itu kafir Quraisy atau kafir non Semitik. Sehingga mereka mengatakan aiza apa nanti dari Yasin kul yuhyihal ladzi awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin wa darabalana masalau wa nasiya khalq. Darabalana masalah itu gini. Walid bin Mughirah ini belum ada menurut. Nanti ikut yang menurut aja dan kaulan wakilan. Ada ketuanya. Orang kafir Walid atau ya ada Robi'ah, ada Utbah, banyak kafir lah. Itu membawa tulang belulang yang sudah membiru, kemudian diremas terus hancur lebur di tangannya si Walid tadi atau orang kafir siapapun. Setelah hancur lebur itu disawurna oleh wajah Nabi Muhammad, apa seperti ini bisa bangkit lagi? Di sini wadur balana masalah wanasya. Ini apa? Wadur balana masalah wanasya khalqah qala mayyuhil idhoma wa yaram. Jadi setelah diremas-remas disawurkan ke Nabi, terus dia bilang Muhammad masa seperti ini bisa kembali jadi manusia. Bersama Allah dijawab awalam yarol insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun terus wadar balana masalah wa nasya khalqa qala mayyuhil idhom wa ya terus qul yuhyihal ladzi ansha'aha awal amara. Tentu yang diceritakan di Yasin ini nggak mungkin dialami oleh Yahudi Nasrani karena Yahudi Nasrani percaya ada hari kebangkitan dan mereka mengklaim mereka itu ahli surga. Ya, maka yang di surat Yasin karena ayatnya Makkiyah berarti tentang kafir Quraisy, berarti non Semitik. Tapi yang di surat Baqarah layat khulal jannata ila man kana hudana nasara Baqarah ayat malah Madaniyah. Kalau Madaniyah Nabi sudah bersinggungan dengan Yahudi Nasrani. Jadi itu termasuk gunanya mengetahui asbabin nuzul. Sama-sama kafir, ada kafir yang masih Semitik, ada yang sudah Semitik. Pasti temanya beda. Nah kita kalau terpaksa, seorang lagi kalau terpaksa tentu lebih baik berteman sama yang masih Semitik. Ada mirip-mirip samanya, percaya hari akhir, percaya adanya Nabi, percaya ada kekuatan X. Sehingga kalau menghadapi tema-tema ahli kitab, Allah mengajarkan Rasulnya la tusaddiquhum wa la tukadzibun. Sing disebut wa la tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Misalnya sampean tak bedheki, sampean ketemu orang Yahudi, terus kamu tanya, nabimu siapa? Musa. Kamu percaya enggak kalau Musa nabi? Percaya. Yahudi ya percaya, kamu ya percaya. Beda kalau kamu tanya PKI, Musa itu siapa? Ya manusia. Bosen kan? Sehingga ketika Rasulullah di Medina, itu orang Yahudi itu puasa hari 10 suro. Nabi karena umi tanya, coba tanyakan orang Yahudi kenapa puasa tanggal 10. Terus mereka jawab, yaumun najjawahu fi Musa, hari di mana Allah menyelamatkan Musa. Terus Rasulullah bilang, nahnu ahaqqu bi Musa, saya pun paling berhak menghormati Musa. Kemudian Nabi menyuruh orang Islam puasa apa? Asyura tanggal 10. Lama-lama Nabi itu kepikiran, ini nak pas tanggal 10 persis, tak mirip Yahudi. Akhirnya disunatkan tanggal berapa? 9. Karena semangatnya itu beda, sehingga yang kadung enggak puasa tanggal 9 disunatkan puasa tanggal berapa? 11. Paham ya? Itu artinya apa? Ada tema yang kita kadang sama. Yahudi menghormati 10 surah karena Musa, kita pun menghormati. Sebab itu kalau berdebat dengan ahli kitab, kata Rasulullah, la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Kamu ya jangan bilang iya, ya jangan bilang tidak.
Kue nak muni ya ternyata mereka bohong, nak muni tidak ternyata mereka benar. Jadi ngeper itu ya boleh. Jadi milih mana agak jelas itu boleh karena ya saya punya rencana, siapa yang menang saya syukuran, saya punya rencana. Jadi nanti nggak konangan jalan di siapa. Karena menurut saya pemilu itu berkah. Memilih dengan seleksi begini itu berkah. Jadi bang perang tanding nggak ngetek nyawa gitu saja, makanya yang syukur. Soalnya darul mafasid muqaddamun ala jalbil. Mungkin pemilu ya banyak curangnya. Tapi misalnya pemilihannya kayak dulu zaman pendekar, zaman gladiator. Itu nggak bisa nyawa berapa ya? Ini baru kanya pemilu serontok bodoni sidik-sidik sing bodoni maksudnya itu kan sementing ada pemimpin yang ya mesti harus bodoni wong akeh. Mungkin mau jujur kafe umrah nabi, bawa arani jujur kafe. Bawa arani bodoni kafe umrah setan, bawa arani bodoni kafe. Ini kan mabena setan, mabena malaikat ya. Manusia kan gitu ya, kadang mental malaikatnya, kadang mental setan. Ya kita tidak tahu lah. Tapi yang penting seleksi seperti ini bagus. Gak ngetek nyawa, rali buat apa? Biasa. Saya ulang lagi, ini penting sekali. Saya di Sidogiri juga ngajar ulumul Quran. Saya di Sarang juga ngajar ulumul Quran. Saya sering bilang, jangan terjebak oleh kaidah yang sering diomongkan beberapa orang yang sidik-sidik meni al-ibratu bi umumil lafzi itu tidak sepenuhnya benar. Bagaimana Anda bisa mendalil itu di ayat fa'enama tuwalu bahasa mawujud. Coba kalau pakai umumul lafzi, kamu sholat menghadap kemana saja sah, boleh. Kriminal kira-kira. Oh tak tangkap tenan aliran sesat. Begitu juga menyangkut ahli kitab. Misalnya ada ayat wa ta'amul ladzina utul kitab bakhilul lakum. Orang ngono mangan pakanan sing tau dipangan ahli kitab halal. Padahal mereka mangan happy, mau sembrono. Ayat-ayat seperti ini mau tidak mau ada konteks waqi'atu ainin apa? Yaitu ketika perang, ketika dulu Nabi pernah menyambui satu kampung di mana kebetulan makanannya halal, hewannya juga kebetulan halal, cuma disembelih oleh mereka lah yang sejenis ini yang dimaksud wa ta'amul ladzina utul kitab. Jangan kayak maling yang madzhab Syafi'i. Saya itu pernah digojok sama wartawan Republika, ini kisah nyata. Ketika kerusuhan Mei 9 berapa itu? 8. Itu ada wartawan Republika, teman saya satu kantor di Jogja. Pak hebat betul madzhab Syafi'i. Kenapa ya? Maling saja punya madzhab. Kenapa ya? Itu di Jogja, itu di daerah Serandaan. Itu ada peternak babi, juga ada peternak kambing. Itu yang dicuri mesti kambing. Tak tanya malingnya, kenapa tidak nyuri babi? Haram, Pak, haram. Jadi jangan kira maling itu tidak punya etika, masih punya. Loh, kalau alasannya uang kan babi bisa dijual juga. Kalau alasannya uang babi bisa dijual ya? Bisa. Tapi mereka masih bermadhab. Kata dia ini cerita aja. Jadi yang kurang ajar wartawannya bukan saya, kata dia. Saya diam aja. Diam saja itu hebat juga kiai. Sampai maling masih ingat madhab kiainya. Yang kebetulan saya punya teman orang Sandaan juga. Iya Bapak, memang belum pernah Pak ada babi hilang. Yang hilang itu ya kambing, ayam, yang halal-halal lah kira-kira. Ya ternyata maling pun bermadhab. Di sini sama ya. Kalau yang hilang tuh yang haram yang salah. Coba misalnya kamu ngerumat pola piton sama ayam Bangkok, kira-kira dicuri mana? Kalau nggak dimasukkan, kira-kira aja. Ayam. Tetap milih yang halal. Minang kalau budi. Jadi intinya kiai itu sukses loh. Didik madhab itu sampai. Terus ada satu lagi wartawan cerita. Iya Bapak, dulu kerusuhan Jakarta itu kan ada pasar ya. Kan ada pasar daging babi, daging apa? Sapi. Itu yang daging babi itu utuh. Enggak dijarah. Terus ada temennya orang Madura itu kebetulan keliru ngambil daging babi. Itu babi haram dibuang. Padahal yang sapi juga haram karena hasil apa? Ya, itu makanya kita harus syukur. Jadi madhab kita itu madhab yang sampai orang fasik pun masih ikut. Itu kayak di daerah sana itu ada daerah jaduk. Itu dengan jaduk nggak jalur. Tunggu ngilang tunggu. Saya nganggu sopo malih.
Sembrono tenan. Saya ulang lagi ya, jadi saya mohon sekali ya, jadi kalau ngartikan Quran itu jangan pakai terjemah. Terjemah itu hanya penolong, hanya apa? Saya juga menerjemah Quran di SUII, tapi saya dulu sudah pesan berkali-kali, jangan jadikan terjemah sebagai sumber hukum. Makanya sekarang banyak orang mengulang tafsir terus ngalal apa? Kodok, ngalal apa itu? Yang terkenal tikus, jindil dari alasan ini Quran gak ono jindil haram. Sembrono. Rano apa gak roh? Rano apa gak roh itu beda. Saya pernah loh ketemu yang aliran itu. Bapak yang diharamkan di Quran kan hanya berapa itu? Yang di ayat kulla ajidu bima uhiya ilayya muharraman ala ta'imi yat'amuhu illa ayakuna maitatan aw damam masfuhan aw lahma. Hanya 3. Jindil gak ada. Tapi dia tidak bisa ngutip ayatnya. Ini yang ngutip saya, dia nggak bisa nyebutkan ayat itu. Mau cerita aja dia. Yang artinya itu cara bangun habis itu yang artinya, jadi nggak pernah tahu dia. Terus saya bilang gini, sama. Tapi kebetulan yang ketemu saya itu tobat, karena kena batunya dia. Tobat tak tanya begini. Memang jindil nggak diharamkan Quran itu karena nggak disebut dan Anda tidak tahu. Sebetulnya aku yakin haram. Kok bisa Bapak? Kan ayatnya nggak ada. Ayatnya ada tapi kamu tidak tahu kata saya. Kalau nggak percaya gini, silahkan istri Anda kasih hiasan jindil tikus. Ya di rumah kalau mau masak ya tumis jindil tikus gitu. Atau apalah pokoknya. Itu tes. Kalau istri kamu dan jijik, saya akan bilang halal. Tapi syaratnya istri kamu jenis orang yang nggak kelainan ya. Jangan turunannya Sumanto kata saya. Pokoknya yang orang normal. Gitu. Oke Bapak. Nah cerita tuh, bisa-bisa Bapak istri saya. Nah itu berarti haram. Karena di antara kriteria hewan haram adalah khobiyais. Apa? Khobiyais itu Nabi disifati Allah adalah di antaranya wa yuhillu apa itu? Nabi ummi ladzi yajiduna maktuban inda fitawat lan terus ya'muru bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khobiyais. Itu yang mereka tidak baca. Amin dalile kula ajidu. Di antara sifatnya Nabi adalah mengharamkan sesuatu yang khobais, yang menjijikkan. Sehingga Imam Syafi'i menambahkan, di antara yang haram adalah kuluma istaghbasatul Arab. Sesuatu yang orang Arab merasa jijik. Terus ditambahin min ahli sarwah, yang orangnya itu normal. Apa? Normal. Jangan orang yang biasa mapala. Wong biasa mapalan di tengah hutan kalau sing dipangan roh cicak tertarik. Wah, itu ora kena ukuran orang normal. Kira-kira orang normal melihat apa itu? Jindil itu jijik enggak? Jijik. Alhamdulillah normal semua ini ya. Nah, itu berarti masuk ayat wa yuharrimu alaihimul. Saya pas haji itu kebetulan bersama pengacaranya Sumanto. Keren berarti haji saya kebetulan. Itu cerita, entah bohong, entah enggak, semoga enggak bohong. Itu cerita. Yang sekamar itu pembunuh. Jadi ada 2 orang itu pembunuh, kebetulan sekamar dengan Sumatera. Itu langsung bilang ke ketua LB, Pak saya pindah. Kenapa? Anda kan pembunuh, kenapa takut? Takutnya saya pas tidur dimakan. Tetap takut juga. Kenapa takut? Itu bangke aja dimakan, apalagi masih segar kayak saya. Tapi sekarang dia sudah jadi dai kayaknya, sudah jadi orang baik. Jadi makanya saya mohon ya teman-teman yang di sini yang hafal Quran, nikmati hafal Quran itu. Kalau misalnya Anda tidak sempurna, tidak paham, tetap lumayan bisa hafal. Dan para pengkaji halal haram itu jangan pakai model-model kampus. Model kampus itu kan ada tematik. Ini tafsir maudhu'i, itu saya tidak sependapat. Itu banyak yang keliru. Karena kalau tematik itu biasanya bab halal haram ya dicari di Google, ya hanya mengeluarkan ayat-ayat yang ada kata halal, kata haram. Sehingga jindil tidak masuk. Padahal kadang halal haram itu dimasukkan di bab lain kayak tadi. Haramnya khobais itu disebut Allah disifatin Nabi. Ya? Itu kan unik, tidak di bab halal haram tapi di bab sifatun Nabi. Artinya kalau dicari di Google, di bawah Google tadi yang jadi gurunya orang-orang itu. Halal haram terus ditik halal haram ya tentu yang keluar itu hanya ayat yang ada kata halal haram. Padahal haramnya khobais tadi tidak di bab halal haram, di bab tentang sifatun Nabi, yaitu Nabi Muhammad disifati apa? Alladzi yajidunahu
maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanharum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is. Ya tentu ayat itu enggak keluar kan, enggak ada halal. Tapi kita yang hafal Quran terus ngaji fikih mulai bayi yang tua, itu tahu betul kalau ayat itu tentang halal. Tapi alhamdulillah yang ketemu saya itu tobat. Wah saya tobat Bapak, saya ngaji jenengan saja. Karuan pinter, karuan paham. Terlambat kata saya itu. Maksudnya dia ini nggak tahu jendela kayak maksudnya. Nggak tahu. Semoga bapak-bapaknya Cindil tidak dendam sama dia. Cucunya dimakan apa? Nah makanya seperti ini saya ulang lagi ya. Anda jangan terjebak kaidah al-ibratu. Memang kaidah itu benar adanya, benar. Tapi tetap tidak semuanya ayat Quran kamu analisis dengan al-ibratu dulu lagi. Kadang ya kita analisis bikhususis. Kayak tadi fa'aina ma tuwallu fatamma wajhuwa wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum. Tentu tidak semua yang dimakan ahli kitab menjadi apa? Halal. Nah itu termasuk faedahnya mengenali asbaban musyrik. Setelah kamu mengenali nasah mansuh makiyah madaniyah, maka wayatarot tabu lan dadi kasusun ala dalika ing atase mengkono-mengkono kabeh fahmu ma'anil ayati apa ngenal maknane pira-pira ayat. Setelah kamu kenal itu semua baru kamu memahami ma'anil ayat. Waman desapane wong khodo iku nyeluruh sapa man tafsira ing tafsir qabla ma'rifati mustalah sedurunge ngerti istilah tafsir karena mongko ana sapa man ku fi khairatin atau fi khiratin. Sebenarnya baca benarnya itu khairah ya, kamu jangan anut guru yang baca khirah. Tapi yang baca khirah itu ya tetap benar. Tak kasih skor lah. Artinya baca khirah itu benar tapi salah. Salah tapi bisa dibenarkan. Tak ajari ilmu sorof ya. Kalau untuk orang alim alamah manjen F itu ya, baca khirah. Tapi kalau untuk orang alim saja itu sudah benar. Jadi kaidahnya begini ya, kalau masdar itu tidak ikut kaidah munasabah. Kalau masdar itu tidak ikut kaidah munasabah. Jadi tidak bisa kamu nasib saro ya siru siro, tidak bisa karena masdar tetap sairon. Khaufa ya khaufu, khaufa tidak bisa karena munasabah baca kufan. Ya kalau masdar ya. Tapi kalau tidak masdar itu bisa harokat asli, bisa harokat munasabah. Tapi misalnya ada baca khirah ya menurut saya ya benar. Karena memang ada ya yang munasabahnya kasroh. Dan kebetulan orang Arab itu mendukung kesalahan itu. Jadi alhamdulillah orang Arab kami itu kalau baca ya saya berkali-kali ketemu orang Arab. Kaifa anta idza kunta fi dzikil ma'isha. Mereka tidak bisa baca dzikil ma'isha, bacanya dzikil ma'isha. Kaifa anta idza kunta fi dzikil ma'isha. Tapi lah ya Syekh dzikil ma'isha Allah dzikil ma'isha wah repot. Sing bahasa malah keliru. Ini sing ilat gambaran bener kalau ilat Arab salah. Arab kami repot. Tapi yang Arab orang alim itu bacanya dzikil ma'isha. Karena Quran kita juga fala taku fi dzaikin apa? Wala taku fi dzaikin. Kira kita kan dzaikin apa? Kenapa dzaikin? Ya karena masdar. Dzaqo yazidu dzaikon saro yasiru. Enggak bisa mentang-mentang nasabah saro yasiru. Siron terus siru-siron ya udah ada gitu. Ya tapi ini cerita aja. Maksud saya Anda yang ngaji di sini dia terbiasa. Jadi saya sampai sekarang itu masih sinau sorong. Jangan kira saya terus tidak sinau, sampai sekarang masih sinau. Karena saya ingin lughat saya itu yang terbaik, fusha. Bukan karena saya ingin sombong, enggak. Saya ini bawa Quran, malu kalau Quran tidak dikasta terbaik. Makanya kira kita doikin, apa? Doikin. Kenapa kok doikin? Karena masdar. Masdar itu aslul mustaqot, apa? Sehingga dia tidak kena ilal. Nah kalau masdar di ilal bisa, doikin di ilal bisa. Ulibatil ya'u alifan. Terus jadi doko. Barang doko mirip fi'il madhi. Bingung lagi. Nah kenapa doko asluhu doyako di'ilal. Karena asluhu kawana. Karena dia fi'il madhi. Masih kena ilal. Kalau master kalau di'ilal bisa. Ridwan asluhu. Kaunan asluhu. Bingung gak berubah.
Nah, karena masdar itu aslul mustaqot, fi'il yang enggak diketahui asal usulnya dilacak di masdar. Misalnya kana ini ajwaf wawi atau ya'i, lihat kaunan berarti ajwaf wawi. Saro kita tidak tahu, wawi apa ya'i, lihat sairo. Makanya rodia yang sudah jelas nakis ya'i, rodia itu orang tetap bilang nakis wawi. Padahal rodia enggak ada ya-nya. Nakis ya'i apa wawi? Wawi karena masdarnya ridwan, apa? Akhirnya diilal rodia asluhu rodiwa ala wasli fa'ila ubdilatil wawu ya andi tahak selingki sari makok karena masdarnya ridwan semalam bertonggoras. Hanya ini hormat saya sama Bapak, jadi beliau mungkin nyuruh saya ngajar di sini. Beliau datang ke rumah satu berkali-kali, selain nilai saya sebagai cucu juga disuruh ngajar. Makanya saya alhamdulillah tadi menangi semuanya lah saya datang. Karena beliau ketika sakit Senin saya diberi kasih Kang Ali itu firasat saya paling nunggu Jumat karena memang keluarga saya banyak meninggal Jumat. Batur kan juga Jumat. Ngapain juga. Jadi ya sudah lah, makanya saya tetap ngaji ya. Jadi ini bentuk penghormatan kita karena wanat tubuh makodamu wa atharum, semoga ngaji ini athar dari perintah beliau sehingga menjadi amal apa? Beliau. Saya ulang lagi ya, jadi baca yang benar itu khairah apa? Tapi kalau Anda baca khirah ya benar. Makanya di Quran juga bacanya khairah apa? Kayak itu lahu itu kalladis tahwat hus sayatinu khairon. Kayak kalladis tahwat hus sayatinu fil ardi khairon. Khairon apa khairon teman baca? Khairon. Karena itu master. Master itu la yatatarruqul i'lal, tidak perlu kenapa? I'lal. Makanya saya itu tambah kagum sama Quran. Imam Sibawi itu kalau sujud syukur itu bukan karena dapat uang. Dia baca Quran, kemudian dia tahu bahwa ini fi a'laru tabi ilmil balaghah, di kasta tertingginya ilmu, terus dia sujud. Saya mungkin termasuk orang modern yang pernah sujud syukur karena melihat Quran itu di kasta tertinggi. Meskipun tidak sesering Imam Sibawi. Karena saya punya istri. Imam Sibawi itu kasus. Dia itu orang yang buanteng, promosi sampai darah di Sibawi karena berbau apel. Orang berbau apel tapi berbau apel. Makanya darah di Sibawi itu maknanya apa? Apel. Buanteng, semua perempuan suka. Ya kayak Sandi lah kira-kira. The power of mama itu. Ya kayak Hamdani lah, Hamdani. Itu siapa itu? Tapi saking senangnya dia sinau itu kalau malam istrinya di Barno sinau nulis. Padahal istrinya cantik. Kalau pagi itu beli kertas. Dulu kertas itu susah beli kertas. Nulis lagi. Ya begitu. Bujurnya di Barno. Saking mangkalnya siapa? Istrinya. Itu dia pas ke pasar semua kitabnya dibakar. Nah karangannya beliau itu banyak. Tidak satu tok tapi dibakar. Miranya istrinya setelah dibakar itu dia ingat istrinya ternyata tidak, malah dicerai. Ya akhirnya dia nggak punya istri. Saya di rumah sering sinau. Saya pernah ngaji Jumat kayak gini. Ketemu istri saya itu jam 1. Saya ngaji begini terus pulang. Habis sisa saya ngaji sama kangkang kecil. 8:30 ngaji lagi sama kangkang besar. Setelah 11:30 pas mau selesai ada tamu. Ada Habib yang sering sorokan sama saya. Muridnya Mbak Mun jelas. Akhirnya saya ngaji lagi sorokan sampai 11:30. Setelah itu ya saya masuk. Kata istri saya, eling nanti bojo. Ya, eling. Saya bilang. Ya kata saya, ya eling. Saya ingat pertama itu Imam Sibawi. Tak lihat kitab saya kok masih utuh apa namanya. Ya, udah bagus. Jadi nasib saya ya lumayan apa? Enggak ekstrim. Ya baiklah nasib saya juga. Jadi makanya saya ini syukur sekali. Kitab saya itu banyak sekali. Saya dulu sempat bangganya syukur. Ternyata saya tidak yang pertama. Sama tahu kan kitab di buyut saya ini di sini di Bapak juga banyak itu murid buyut saya zaman Mbak Maksum Mbak Soleh. Terus niru saya lalah kitab saya banyak. Padahal saya ada kaya, zaman saya belum kaya pun kitab saya banyak. Jadi alhamdulillah semoga ini jadi tradisi ya, kita belanja kitab.
Aman bisa ikut, nggak bisa nggak. Tapi kan nggak paham, nggak penting, keren. Nggak paham kita apa buat. Bensin hasut semangat. Yang hasut kan semangat. Akhirnya ngerasani terus, gak bisa mau kita apa buat. Kalau setiap orang komentar gitu, itu dosa Anda jatuh semua. Jadi Anda akan jadi wali lewat jalur penghasutan. Ini ijazah, kalau itu apa? Ya, kalau Anda tidak bisa ngaji, beli aja kitab besar-besar. Dapat kamar apa? Tamu, ruang apa? Mesti yang hasut semangat. Nah, insya Allah barokahnya orang ngerasani terus itu keren. Kan kalau orang ngerasani itu kan gimana? Kebaikannya dikasihkan yang dirasani, keburukan yang dirasani dikasihkan yang kira-kira yang ngerasani itu ribuan gitu. Pemenang kita apa sih kuat di emas ini? Ojo primbon apa? Ya setuju ya. Tapi bikin orang lain dosa itu ya dosa. Kan gara-gara penampilan Anda begitu, orang kan semangat ngerasain. Anda kan penyebab. Penyebab orang dosa adalah ikut dosa. Ya sudah itu dipikir sendiri nanti. Jelas dalam kaidah fikih itu al-wasail fi hukmil maqasid. Apa al-wasail? Ya terus kalau teruskan. Karena mengkono sopaman fi khairatin ing dalam kebingungan. Wa qala lan sisi apa nasatu semangat iman wal tabasat lan dadi jumbuh ali ing atas iman apa al-maqasid itu pira-pira tujuan. Ilmu tafsir. Wa ilmu tafsir ku makhudun bin alab min qawlihim sangking dawe ulama atau dawe wong Arab fasar tu syai'a idza bayantahu. Misalnya ada orang bilang fasar tu syai'a, saya fasar tu syai'a. Maknanya berarti idza bayanta nalikane dia penjelasan sira ing syai'a. Jadi maknanya fasar tu Quran bayantul Quran. Jadi mentafsiri Quran artinya menjelaskan Quran. Jadi enggak masalah, ilmu tafsir pasti bagus. Wasumia lan dinarani apa ilmu al-matur kang kasebut diarani tafsiron ing tafsir li annahu ana tafsir yubayinu. Iku jelasno apa tafsir Al-Qur'an ing Qur'an wa yuwaddihu lan memperjelas apa tafsir ing Qur'an. Kalau sampean tanya, kenapa Qur'an butuh diperjelas? Satu, karena Qur'an ini kalamullah, kalam yang tidak tersentuh oleh manusia itu satu. Dua, faktanya adalah tidak semua orang menyaksikan saat Qur'an turun. Sehingga ada kejumbuhan atau ada ketidakjelasan bagi yang tidak syahidul qissah, yang menyaksikan peristiwa. Ketiga, ada hambatan bahasa. Misalnya orang Indonesia langsung baca Quran bahasa Arab. Tapi kalau yang ketiga ini hambatannya kecil sekali. Kita tahu Sayyidul Ulama'il Hijaz adalah Syekh Nawawi, padahal dia orang Banten. Itu gurunya banyak Gusamin ini. Syekh Nawawi itu gurunya Raden Jawa Asnawi. Jadi dulu Raden Asnawi itu ngaji sama Syekh Nawawi sama Banten. Terus punya istri terakhirnya Syekh Nawawi itu dikaro siapa? Raden Jawa Asnawi. Nyai Hamdanah ya. Nah, jadi itu orang Indonesia. Dia pintar tafsir itu sebelum ke Mekah. Zaman di Banten sudah pintar. Banyak orang Indonesia yang karena Allah itu menghendaki Quran itu dikenal oleh siapa saja, sehingga ulama-ulama non-Arab pun banyak yang bisa tafsir. Makanya yang ketiga itu kecil. Tapi hambatan pertama tadi, orang Arab pun bisa mengalami itu karena tidak syahidul qissah, tidak saksi apa sejarah. Misalnya gini, ini dengerin betul kan, banyak yang hafal Quran. Misalnya ada ayat falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama. Coba kalau diterjemahkan hanya gini. Kalian semua tidak merangi mereka, tapi Allah sendiri yang merangi mereka. Kamu tidak ramaita, tidak melempar debu, tapi Allah yang melempar. Itu asbabun nuzulnya kalau tidak tahu nggak akan paham. Secerdas apapun manusia nggak akan paham, kecuali tahu syahidul qissah. Singkat cerita, Said Abbas itu pamannya Nabi. Zaman itu ikut perang Badar, masih dalam kelompok orang kafir Quraisy ya. Said Abbas itu ikut pasukan Quraisy perang apa? Badar. Jadi musuhi Kanjeng Nabi. Singkat cerita itu digawa cak Ansor elek. Kira-kira ya berita ini orang elek. Karena dulu ada aturan siapa yang menangkap musuh dapat ghanimah.
Boleh dapat upah lima, namanya dengan lima itu rampasan. Singkat-singkat tak kritiknya elek itu gandeng itu dengan Nabi. Ya Rasulullah ini tawanan saya. Tapi kata saya Abbas, enggak ya Rasulullah, tadi yang nawan saya itu yang kuat, yang bersih. Saya tidak pernah melihat orang seganteng ini, bukan anak ini. Terus setelah kesaksian Said Abbas tadi, pamannya kanjeng Nabi tadi, ada beberapa orang Ansar bilang, iya ya Rasulullah, tadi itu unik. Ada orang musuh kafir itu mau tak bajok sirai. Itu orang kena pedang saya sudah melindung sirai. Terus banyak kesaksian seperti itu. Banyak kesaksian. Akhirnya terus Jibril turun, betul Muhammad falam taqatuluhum walakin nawaha wa ta'ala. Perang Badar itu kan Nabi itu mau balane 313, wong kafir 1000. Itu seri pertama Nabi kalah, seri kedua kalah. Baru seri ketiga menang karena Jibril turun. Yaitu sing yumtitkum bi alfin minal malaikah, kadang disalah dari sesuai beberapa ayat, ada yang di alfin, ada yang disalah tadi apa? Sehingga satu-satunya peristiwa sahabat kasyaf, mukasyafah roh malaikat ya perang Badar. Jadi malaikat itu pas itu menampakkan diri sampai asal diri sahabat biasa pun bisa menyak. Jadi apa dibaca orang kena sedudung sirai, orang sing rong ditangkap serai sobat. Ketika orang-orang Ansor yo mulai ke orang Kudus, orang Rembang, mumpung ada kesempatan tak aku gitu. Oh ini yang nangkap saya Rasulullah, itu yang bunuh saya, karena nanti dapat ghanimah. Terus dijelaskan oleh Said Abbas, enggak ya Rasulullah, yang nangkap saya itu orangnya yang ganteng sekali. Untuk saya turun falam taqatuluhum walakin nawaha qatalam. Seperti itu kalau tidak Sayyidul Qusah kan bingung. Ayat itu maksud dia. Tapi bagi Sayyidul Qusah bersaksi di perang Badar memang yang berkontribusi para malaikat, karena nalar manusia saat itu nggak mungkin menang. Nah ayat-ayat seperti itu kalau tidak Sayyidul Qusah bisa paham nggak? Tidak bisa. Yang bisa paham hanya yang Sayyidul Qusah, yang saksi apa? Saksi sejarah. Makanya falam taqatuluhum walakin nawaha qatalahum wa ma ramaita id ramaita walakin nawaha. Perang Badar itu perang paling rasional. Sahabat itu balelo semua. Tapi aneh pangeran jenapian. Balelo itu dimaklumi. Jadi pangeran itu unik. Orang balelo itu boleh karena gak rasional, boleh. Tapi sahabat juga orang baik, cocok nurut. Jadi bodoh ini, jadi ya tak ceritain, biar sampean tahu. Nah ini tentang ilmu tafsir, bukan tentang sejarah, tentang ilmu tafsir. Kita tahu orang kafir itu kan jumlahnya 1000, berpasukan semua, berkuda semua, bersenjata semua lengkap. Sahabat hanya 313, itu pun pedang satu untuk orang 10. Jadi apa perang? Di situ apa dibaca? Ini pedang saya tangguh saya, tangga kebanyakan. Mana mungkin perang seperti itu menang? Jadi di situ ada, pedang kita sila-sila, aku dewi lagi perang. Neni. Tanyanya mati. Temen ini wis mati. Jadi berseri-seri itu kalah, sahabat itu kalah. Dua berkali-kali kalah. Karena ini nggak masuk akal. Makanya kata sahabat, ya Rasulullah ini perang nggak masuk akal. Kita nggak ikut. Kata Nabi itu unik. Sekira melok ira apa-apa, aku tak mangkat diri. Nabi la akhrujanna walau wahdi, saya akan berangkat meskipun sendiri. Karena di Nabi berangkat dewean dari sahabat, ikut ya Rasulullah, saat cocoklah melak. Oh ya mending gitu, saat cocoklah ya Rasulullah melak. Dan itu yang ngalami itu, saya ulang lagi, yang ngalami itu tentu tahu persis maknanya ayat kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Sebagaimana Allah mengeluarkan kamu Muhammad secara hak. Karena Nabi demi Allah nggak masalah kita kalah. Nabi tentu imannya terbaik. Beliau tetap keluar meskipun nggak masuk akal karena disuruh Allah. Tapi wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Orang-orang mukmin nggak setuju, ini nggak rasional. Kita nggak suka perang model gini. Perang itu di mana-mana nyari menang. Ini kan cari mati. Makanya ya gerem. Lalu itu Allah itu maklumi. Penggeremengan ini dimaklumi Allah. Jadi jangan kira Allah tuh gak suka orang gemeng, ya dimaklum. Gak mana gak kangkang subuh-subuh di belakang aling gemeng itu sah sekali subuh-subuh bukan ya gemeng sah. Tapi santri gemeng lah tetap menurut dia ini, maka jadi kok gemengnya ya tetap loyalitasnya ya tetap. Jadi bena gemeng wa bena toat. Nah sahabat ke situ, jangan kira mereka perang Badar legowo, enggak, ayatnya jelas wa inna fariqam minal mu'minina lagari, enggak suka. Lakarihun malah gede.
Terus dijadiluna kafil haqqi ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti. Muhammad, ya Rasulullah wes derek mau derek. Lah opo teh? Ya suruh nyawa wae derek. Jadi dia kok sak kepengin menang. Malah diredaksikan Quran ka'annama yusaquna ilal maut. Jadi nabi beda. Nabi kan dekat Allah. Beliau tahu kekuatan Jibril, kekuatan malaikat. Jadi Nabi mangkat, menang, wis tak menang. Tapi dari sahabat, mau ngerayiban. Apa kayak melok? Ini ada jinak, apa? Kayak mati. Ini sudah mati. Ya, badai mati mau. Jadi itu uniknya sahabat. Makanya sahabat itu figur yang luar biasa. Orang cocok yang nurut. Saya ini gak kiai beda 0102, sari ini ranu. Mau celok banget. Mestinya cocok raja, cocok anut guru, apa? Anut guru. Mereka sahabat itu aslinya kaji Nabi, ini perang besar ya, buat. Ya cocok. Wong sewu kok musuh 300 itu gak bersen. Tapi Nabi perang ya, darah Nabi. Lewat apa? Iya, mati. Jadi itu satu ya harapan menang. Mau ditetapkan nama Yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Jadi ya sudah Nabi kematian di depan kita lah, apa ya supaya mati Nabi. Daripada mati biasa atau mati dari jenengan kan mati luar biasa kalau mati dari anak. Akhirnya perang. Seri pertama keok, seri kedua keok. Nah pas keok 2 kali itu Nabi masyhur, Nabi fil aris itu di tenda hanya dengan Abu Bakar. Ini tareh loh ya, bukan tambahnya, ini tareh. Oh Nabi nuwang, masyhur itu dengan Nabi. Ya Allah, jika pasukan saya kalah, yang tahu kalau engkau Tuhan itu hanya pasukan saya. Nah, jenengan kepengen rana sing nyembawis kalah entek-entekan. Tapi resikonya ora ono sing nyembandingan. Wong sing ora jenengan pengiran mau kula tak bolo-bolo. Ada jenengan habisi sentek cerita jenengan pengiran sentek. Intasa lam tubat badal intuh li hadil isoba lam tubat badal. Ya, sekali pasukan ini engkau kalahkan, yang menyembah engkau sudah ada. Karena yang tahu bahwa engkau Tuhan itu hanya kita. Kalau kita engkau habisi sudah enggak ada yang tahu engkau Tuhan. Mohon jangan milih putih kemarin. Wah kira, tapi itu tidak bisa ditiru loh. Cara Pak Ma'ruf Amin memangnya kita kafir Quraisy. Akhirnya tidak saya nerangkan tafsir, bukan nerangkan kita. Akhirnya siapa tadi? Rasulullah itu dungo tadi. Sampai ridanya jatuh masyhur. Ridanya jatuh karena saking apa? Seriusnya doa terus ditata Abu Bakar. Kafa kamuna syadduka rabbak fa innahu sayanjuzuma wa'adaka. Sudah ya Rasulullah, mintamu pada Allah sudah. Tidak usah berlebihan, sudah. Pasti Allah akan mengabulkan permintaan. Jadi dungo nak kanjeng Nabi rasa di bulan balen itu mesti mati. Dan dungo nak Nabi bulan balen lah insya Allah ramandi. Ayo nak Nabi itu dungo pisang wes. Diakses sama malaikat. Jibril teko enggak pasukan lengkap terus Nabi mulai senyum. Ini kelihatan sedekah. Kelihatan Nabi itu mau benar. Itu sebelum Nabi menang, sahabat menang, Nabi sudah mengumumkan sahabat. Ya sudah sekarang perangnya diteruskan, pasti kita menang. Kok tahu ya Rasul? Ini Jibril sudah datang, dia bawa peralatan perang lengkap sudah menang ini. Dia menang kan? Karena Nabi kasar. Jadi Nabi ngendikan menang itu sebelum kelihatan menang. Ya sudah menang. Ya tapi sahabat ya menuso. Barang menang ngaku itu katanya karena mereka lah itu mulai. Akhirnya digosok ke pengiran palam tak dulu. Walakin namoha kota lagu mama romaita itu romaita walakin namoha. Maknanya begini. Bagaimana mungkin ayat seperti ini difahami oleh orang yang tidak syahidun kisah, tidak saksi secara tentu tidak akan paham. Secerdas apapun orang itu. Nah, kenapa orang sekarang paham? Karena itu ditulis oleh ulama. Ulama ditulis oleh ulama sebelumnya. Ditulis oleh ulama sebelumnya. Sampai diceritakan oleh orang yang menyaksikan. Itu pentingnya silsilah. Nah, sekarang enggak silsilah mau dihabisi oleh orang-orang kajian Islam di kota ini. Mengkaji Quran, gue terjemah sebagai kelompok berjamaah. Gimana ini artinya ayat ini? Artinya, sistem ilmu ini artinya. Wah, matanya wong. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus ngapal Al-Quran, jangan ngapal tok atau ngaji tafsir bodoh ini. Tapi saya lumayan agak digo jimat. Ngono sing digo jimat. Wah,
api mari duwe akeh. Yasin wong mati. Sing elek surat Ra'd. Nek ana mati kangelan muwacana napa? Ra'd insyaallah cepet. Ya kok ora mikir misale mati tenan iku secara fikih kotil ta ora. Angge kang ali mesti mikir nak mati tenan status secara fikih kotil ndak. Cukuman ya, pokoknya anak wonten wujud cukuman. Kalau kita nanti orang mati kangelan, kesungguh kuat ada surat apa? Ya, wajah tapi orang mana tanggung. Tidak boleh Quran dipakai seperti itu, tidak boleh. Ya, jadi kalau kita yasin untuk orang meninggal, kita yakin pahalanya yasin sampai orang meninggal. Tapi yang roh ketuntut itu jangan, tidak ada sanatnya. Pernah dengar itu? Macam sih gue ajaran ini gue orang aku. Jadi itu udah dosa saya. Kalau aku ya. Jadi saya nanti apa insya Allah ngaji ini lagi apa di 5 Juli ya. Jadi insya Allah saya ngaji lagi pokoknya awal apa? Awal Jumat Juli ya. Insya Allah tanggal berapa? 5 Juli Jumat 5 Juli. Terus sesuai janji saya tadi sama anda ijazah tentang kalimat la ilaha illallah begini. Ini juga masih tafsir tapi plus ijazah jenengan. Kalimat la ilaha illallah itu kalimat yang istilah Quran disebut fa'lam, apa? Harus tahu secara ilmu. Ya harus tahu secara. Caranya gimana? Kalau sampai tidak kenal Allah, carilah lafaz pengganti Allah yang sering disebut Quran. Saya ulang lagi, cari pengganti kata Allah yang sering disebut Quran. Nah, yang sering disebut Quran itu sebetulnya kalimat yang sudah dipilih Allah untuk mengenalkan Allah. Nah, ini bukan kata Gus Bahak, bukan kata Mbah Mun, bukan kata ulama, tapi ini dawuh Rasulullah. Cuma saya terjemahkan secara gampang. Misalnya begini, saya pernah ketemu orang ateis, orang yang nggak percaya Tuhan. Tanya saya, Pak Bahak, saya mau percaya Tuhan, syaratnya Anda bisa menjelaskan Tuhan itu siapa? PKI kan, pinter kan? Wah, mati wong PKI tapi dokter, wah mati wong. Tapi ya turunan orang Islam. Terus saya bilang gini, kamu kalau saya jelaskan mau percaya Tuhan enggak? Percaya, kalau saya masuk akal percaya. Terus saya bilang gini, menurut kamu rumah ini ada yang bikin enggak? Ya ada Bapak, kan nggak bisa rumah berdiri sendiri. Ya baguslah kalau kamu masih waras ya. Kalau ada sesuatu yang wujud pasti ada penyebabnya. Ya oke. Nah, ya penyebab itu oleh agama Islam disebut Tuhan. Disebut apa? Tuhan. Ini yang kadang-kadang santri lupa. Santri itu langsung memperkenalkan Allah tapi tidak mensifati Allah. Padahal pertama lafaz Allah dikenalkan itu sekian ayat. Pertama surat turun itu surat apa? Iqra. Itu ada nyebut Allah enggak? Enggak ada. Iqra bismi rabbik. Rabbik itu siapa? Alladzi khalaq. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum. Rabbakum siapa? Alladzi khalaqakum. Ini yang kita alfa. Sehingga orang-orang kafir itu mudah menerima sama konsep Tuhan. Karena Tuhan itu siapa? Tuhan itu yang menciptakan langit bumi. Bukan Tuhan itu Allah. Allah itu nanti. Setelah Tuhan itu siapa? Yang menciptakan langit bumi. U'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, yang menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu. Sebagian ayat disebut alladzi khalaqas samawati wal ardh. Nah, lalu mereka akan tanya-tanya, lalu pencipta ini siapa? Musabbibul asbab itu siapa? Kausa prima itu siapa? Baru kita kenalkan kausa prima atau musabbibul asbab oleh Islam itu disebut Tuhan, yang oleh agama Islam disebut Allah. Akhirnya anak tadi bilang gini, mulai dulu bilang kalau Tuhan itu penyebab semua alam, kan saya percaya. Mari bilangnya Tuhan, saya kan nggak tahu konsep Tuhan. Dia akhirnya iman. Nah ini sebenarnya kita itu keliru dalam memahami Quran. Saya ulang lagi ya. Jadi lafaz Allah sendiri di Quran sering pakai kata pengganti, apa? Pakai kata apa? Pengganti. Ya tadi misalnya apa? Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum. Jadi sampean jangan bayangkan harus jadi santri damaran, kan sudah Islam kan. Islam hafid bisa, daftar wali bisa. Ini kan susah. Ya, tadi belum di ACC, tapi kan sudah daftar. Itu tentu langsung Allah. Ya, langsung apa?
Bandingkan kalau kamu itu orang ateis atau kafir Quraisy atau orang yang belum sama tak ceritanya, ini masih saya terangkan fa'alam annahu la ilaha illallah. Saya berkali-kali mengatakan ini. Jubair bin Mut'im itu orang cerdas, pinter-pinternya orang Quraisy, diantara namanya Jubair bin Mut'im. Bin Adi namanya Jubair apa? Dia itu negosiator ulung yang mau menegosiasi Asra Badrin, tawanan Badar yang ditawan Nabi di mana? Medina. Padahal Mekah Medina berapa? 460 kilo. Jubair itu singkat cerita masih kafir betul ya. Ketika mau jadi negosiator untuk membayar tawanan perang Badar, kita tahu tawanan itu kan boleh dibunuh atau dilepas dengan tidak ya dalam hukum Islam ya dengan tebusan. Pas dia di Medina, Rasulullah itu pas surat maghrib. Sholat maghrib Nabi baca surat Wattur wa kitabim mastur fi rahim mansur wal baitil ma'mur was saqfil marfu wal bahril masjid. Dia itu mulai kaget, undang tenan Muhammad. Dia pertama memang Yun Sewu dulu kan tidak ada ya, sehingga kamu non muslim pun ya di masjid. Tapi jangan jadi aliran liberal terus masjid boleh dipakai non muslim ya, itu kecelakaan. Itu dulu kan kondisional, mau ditempatkan di mana? Ditempatkan di rumah sahabat malah kok seneng bojone malah repot. Makanya mah ada ditakon yang masjid. Takon lapangan Gus. Jadi saya ana lapangan poli sempurna. Bangunnya Manchester yo ana lapangan. Ya dulu tempat publik adanya hanya masjid. Jadi orang liberal itu sembrono. Wah, kalau gitu non muslim boleh di masjid dulu, nanti tamunya non muslim juga diletakkan masjid sembrono. Tapi santri kadang sing susu ya pintu pisan. Enggak ada begitu, malah ramatnya tareh. Repot. Sitok liberal ora iso ngaji, sitok khusyuk ora iso. Bantah-bantah. Repot. Roe mau fasadun kabirun alimun mutahatiku wa abarmin ujailun. Mutanas. Repot. Dia tambah mendekat. Ini surat bagus betul. Wattur wa kitabim mastur fi rabbim mansur wal baitil ma'mur was saqfil marfu wal bah. Lama-lama terus dia mengintip. Cara sekarang itu ya dekat masjid. Dulu kan enggak ada speaker. Karena Nabi bacanya fasih. Baru Nabi mulai baca amkhuliku min ghairi syai'in amhumul khaliqun. Ayatnya jelas. Amkhuliku min ghairi syai'in. Kalau diterjemah bebas kira-kira maknanya gini. Ayo goblok bareng-bareng. Kita meyakini bahwa alam raya ini diciptakan tanpa sebab. Min ghairi syai'in, tanpa sebab. Syai' itu maknanya sesuatu yang wujud. Tidak nyebut Allah. Am khuliqu min ghairi syai'in. Apakah mereka diciptakan tanpa sebab? Tanpa wujud syai' sing qablahum, tanpa wujudnya kausa prima yang sebelum mereka. Apakah mereka diciptakan tanpa sebab, tanpa pencipta? Atau mereka memang mengklaim sebagai pencipta amhumul khaliqun. Dari terus Allah masih bikin pertanyaan lagi. Am khalaqus samawati wal ard. Enggak apa-apa mereka merasa sebagai pencipta, tapi syaratnya mereka harus merasa ikut menciptakan langit dan bumi. Melok temu semen kira-kira gitu. Melok noto langit ngecek kira-kira. Terus kata Allah, bala yukinun. Tak arani mereka pencipta juga mereka ada yakin memang enggak. Itu juga enggak. Sampai bilang ini, kira-kira cara jawab, wah semuanya Muhammad, itu akal gue. Ya Muhammad, ma taruh kali akli nasihat, itu akal gue mata berarti. Masih sama mati Islam. Waktu dibully habis-habisan, enggak pengiran, dibully. Kalau kamu tidak percaya adanya Tuhan, ya kamu harus sebagai Tuhan. Biar ada sebab, alam raya ini biar ada. Mau soal alam raya kadung wujud, disaksikan, kamu pakai, kemudian wujudnya tanpa sebab. Ayo goblok bareng wae, pokoknya kuliku min ghairi syai'in, goblok bareng, nandunya itu kuliku min ghairi tanpa sebab. Atau gini, kalau ada sebab ya kalian saja tak vonis sebagai pencipta langit dan bumi. Kamu yang enggak mau bala, yuk. Akhirnya juga, wah, enggak mata kau enggak. Islam. Jadi itu kayak apa? Quran itu enggak nyonsa enggak menyebut apa Allah dulu. Nah, setelah Islam, Khaliq itu dinamai Allah. Makanya Allah itu tauqifiyah apa? Nah kita enggak, karena kita kesuwan kumpul santri damaran gini, langsung di situ Allah. Itu nyuwun sewu itu apa ajaran internal apa ajaran? Karena sudah iman ya tentu kita sebut Allah. Tapi kalau ketemu eksternal kayak komunis apa, ya tentu kita pakai kata pengganti. Makanya saya Quran amkhuliku
min ghairi syai'in am humul khaliqun ana khaliq am khalaqus samawati wal ard balla yukin. Kayak apa kok? Tapi masalahnya surat kayak atur gini kan jarang dibaca. Kita ini dibodohkan orang-orang yang enggak bertanggung jawab itu mulai kecil. Mulai kecil kita itu ayatnya semua karena mati begini dari kudu nafsi. Dari kudu mau. Nah, ana cah sunat sama cerita Ibrahim disunat sampai waduh. Umurnya 80 tahun. Oh, iya kok opo? Bos, sing langganan. Engkok nikah suamin ayat ini. Sehingga kita tidak tambah ilmu sih kuat. Iya, betul pergi sami. Itu penerusnya Hamdani. Iya yang nggak pernah kreatif. Nah sebetulnya itu nggak boleh seperti itu. Umat harus ditarik. Surat Tur ya kauluwah. Surat Atur ya dawe pangeran, ya ayatnya pangeran. Kenapa tidak seterkenal ayat wa min ayatihi? Kenapa tidak seterkenal ayat kullu nafsin? Ya itu semua. Ono nek santri ra tau di duwe. Ngene dalil wa ma yattaqillah Allahu makhraj. Iku dalil apa ngereng-ngermati. Santri rapi ra di duwe. Dalil itu asline ngereng-ngermati apa dalil? Tidak saja. Apa? Ngereng-ngermati. Wong nyatane gak ayat Allahu makhraj. Tetap melarat, tetap disio-sio begini. Karena kalau dia takwa betul, itu sudah ayat Allahu makhraja, terus ayat itu terbaca, itu betul. Ini tetap tidak keramat, tapi tetap dalil itu. Saya ulang lagi, akhirnya Jubair bin Mut'im itu Islam, dan Islamnya anti-brand, dari mimikir. Saya ulang lagi ya, Jubair bin Mut'im itu kafir, masih kafir Mekah. Artinya kalau kafir Mekah itu kan ateisme, tidak semitik. Dia nggak percaya adanya Tuhan. Makanya ini pentingnya ngerti Nasa Manso, ngerti Makiyah, Madaniyah. Jubair bin Mut'im itu kafirnya kafir Quraisy, artinya non semitik. Bareng krungu ngaji ini Nabi gitu. Ayo bodoh bareng bahwa langit dan bumi diciptakan tanpa sebab. Khuliqu min ghairi syai'. Atau begini, enggak apa-apa. Tanpa sebab. Penyebabnya kalian semua sebagai pencipta langit bumi. Jadi juga, yo ora 5 tahun ora melok gawe langit bumi, aku lahir wis ning bumi. Sing darani Yesus pangeran. Saiki wong darani sing darani Yesus pangeran. Mereka bersejarah di mana? Yesus lahirnya di mana? Di bumi ya. Terus bumi ke Yesus di sini. Di sini. Di bumi, orang malah gawe cucu tangi dari pangeran. Kok penak, no? Makanya Fir'aun tuh KO sama Nabi Musa itu karena tadi pakai sifat pengganti. Ketika Fir'aun dibilangin Musa, Rabbukum apa? Rabbus samawati wal ardh. Anu qala Fir'aun wa ma rabbul alamin. Musa jawab apa? Rabbus samawati wal ardh. Tuhannya langit dan bumi. Fir'aun masih bisa berkelit. Kata Fir'aun, gini sama Musa, soal di bumi, ma'alim tulakum min ilahin ghairi. Setahu saya yang jadi Tuhan itu saya, kata Fir'aun. Soal kemungkinan di langit, terus Haman dipanggil, ya Haman nubnili sorkala ali, ablugul asbab samawati fa'atoli'ah ila ilahi Musa. Haman, kamu kan ahli arsitek, bikinkan piramida yang tinggi. Saya mau lihat Tuhannya Musa. Paling dia hanya melepuk bohong. Paling di sana nggak ada Tuhan. Musa ngerti, bahasa Arab ya. Akhirnya Musa pakai logika yang sederhana. Dan itu malah Fir'aun tahu. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Gini saja, yang menuhani nenek moyang kamu, leluhur kamu. Itu separuh dari punggawa Fir'aun langsung iman. Karena cara berpikir, iya ya, nak Fir'aun saiki pangeran, babai gak di pangeran. Kan pangeran ini balita kan kira-kira gitu. Kira-kira gitu. Itu kan gak masuk akal. Fir'aun ngaku Tuhan, sementara dia punya bapak, punya kakek, punya moyang. Berarti zaman kakek moyangnya tanpa Tuhan, karena Tuhannya datang terlambat. Balita ada di itu. Akhirnya, wah gak benar Fir'aun. Akhirnya orang-orang yang di sekelilingnya gak benar, Fir'aun gak benar. Jadi di sini mulai ada migrasi besar-besaran. Wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanah. Jadi diam-diam mereka wah gak sarap Fir'aun itu angan-angan sarap, gak benar. Akhirnya buka-bukaannya kan berkata Fir'aun bener Musa jadi gak masuk akal Fir'aun itu bener. Itu mandine logika dan itu nyun saya gak nyebut kata Allah, pakai kata pengganti Rabbukum wa rabbu abaikum. Karena itu tadi makanya tapi terus buat dadekno fitnah.
Kata Gus Pak, boleh menyebut lafaz Allah, merokok. Editan kok goblok yang ngono itu. Nah, editan kok nanti goblok yang ngono itu terus. Oke, bohong itu. Merokok tenan, men ngutip ngono. Tapi aku mau baturi jelas semua. Nah, yaitu fakta. Kamu tahu betul la ilaha illallah. Caranya tahu gimana? Allah itu siapa? Kamu sifati musabbibil asbab. Allah itu siapa? Khaliqul asya. Allah itu siapa? Al-awwal. Kenapa Allah al-awwal? Karena di mana-mana yang namanya pencipta tentu lebih awal ketika yang diciptakan. Sehingga kita nyifati awal an ilmi karena tahu. Nyifati Allah khaliq an ilmi. Nah, karena alam raya yang wujud ini nggak mungkin dong diciptakan oleh al-adam. Bagaimana cara nalar al-adamu yakhluqu maujudan itu syarat kok. Wong-wong komunis ateis kan wong edan tenan. Alam ini dimulai dari nihilisme, ketiadaan. Ini wong paling edan yo ora iso percaya. Sesuatu yang enggak ada menciptakan yang ada itu syarat kok. Ora iso diobatno kan wis parah. Jadi kan berarti kalimatnya al-adamu yakhluqu maujudan, sesuatu yang tidak ada menciptakan yang ada. Wong Adam itu saya sudah disebab dul. Paham ya? Mulane ulama dhisik nak ngenalno Allah iku ora langsung Allah. Allah iku sapa? Zat sing wajibil wujud. Mergo wujud itu wis kadung ana. Nek wis kadung ana penyebabe harus wujud sing super. Lah ulama dhisik ora milenial, lah wujud sing super itu disebut wajibil wujud. Paham dong ya? Tapi nak iman wis ngono iku jenenge wis iman sing an ilmen iku fa'lam annahu la ilaha illallah. Montong ya. Nah, kita yang ulama itu hanya punya kepentingan itu. Kemudian ulama Toreko membantu umatnya dengan jumlahnya dibaca sekian. Mbok Hamdani bebo Nijazai matane begini. Itu urusan manhaj. Jadi kita yang ulama pokoknya bantu supaya semua itu an ilmin apa? Dari tahu. Atau dimulai dari fa'lam apa? Fa'lam. Makanya saya mohon jenengan yang syukur ngapalkan Quran itu yang syukur karena ayat Quran itu luar biasa. Saya saja sampai sekarang kalau baca misalnya juz berapa itu 26 ya kalau nggak salah itu merinding. Quran itu fact, debat ya fact. Saya kemarin tanggal 2 April ketemu Pak Qores Shihab diminta ngisi di PSG saya termasuk mengutip ini. Quran itu fair juga di juz 26 kalau nggak salah ya di awal. Kata Allah gini, saya nggak Tuhan itu tidak apa-apa. Kalian yang Tuhan nggak apa-apa ngaku Tuhan. Tapi syaratnya satu kata Allah, qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni ma khalaqu minal ardi am lahum syirkun fisam. Enggak apa-apa. Yesus Tuhan enggak apa-apa, berhala Tuhan enggak apa-apa. Tapi kalian harus bisa membuktikan kalau mereka pencipta langit dan bumi. Coba sekarang pengagum Yesus tak tanya, lahirnya di mana? Di bumi. Berarti dulu mana? Buminya. Iya enggak? Terus tahun berapa? Masehi itu sekarang baru tahun 2000 berapa? 19. Sebelum itu sudah ada bumi enggak? Sudah. Tuhan sama buminya kok dulu? Dulu buminya, harusnya kan dulu Tuhannya. Bandingkan dengan konsep Islam, yang namanya Tuhan itu al-awwal, pasti yang paling pertama. Itu Quran kufar. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun. Enggak apa-apa mereka ngaku Tuhan, tapi syaratnya mereka harus bisa membuktikan ikut menciptakan langit dan mana bisa mereka membuktikan. Fir'aun apa muga langit wae apa menak-menak piramida. Pengiran kira iso terbang kan gitu kira-kira. Waduh semua. Itu Quran. Makanya kata Jubair bin Mut'im matarok kali aklinasian Muhammad akal saya kamu habisi. Sudah iman saja. Nah iman seperti ini disebut iman an ilmin apa? An ilmin. Nah itu yang iman yang pasti diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebut fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah setelah iman itu benar baru wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal baru istighfar kita sah. Kita tahu istighfar sah itu sa'use sihatit tauhid. Misalnya kamu punya bapak kafir dimintakan ampun sah enggak? Enggak sah. Sahnya istighfar itu ba'da tauhid. Sehingga siapapun yang sudah bertauhid maka istighfarnya sah. Dan di sini disebut kulil ladzina kafaru iyan tahu yufar lahum ma qad
salah. Ada orang kafir mulai kecil sampai umur 70 tahun. Dosa enggak? Dosa. Besar enggak? Besar. Sekali dia melafadzkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah maka yughfar lahu ma qad salah. Itu bukti. Makanya wastaghfir lidzambika. Dewi Abdul Hasan Asy'adzali ibada sihhatit tauhid. Jadi istighfar itu sah setelah sahnya tauhid. Tanpa sahnya tauhid maka istighfar tidak sah. Paham ya? Karena maka nalim nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin. Jadi jelas ya terus. Nah, tauhid yang seperti ini disebut tauhid sing fa'wan an il. Nah, kalau sudah an ilmin itu sampean sudah masuk ayat kul inni ala bayyinatim mir rabbi. Bahwa saya bertauhid itu benar-benar paham sedetail-detailnya. Kayak tauhidnya Jubair bin Mut'im, kayak tauhidnya Sayyidina Umar, kayak tauhidnya Abu Bakar. Makanya kata Rasulullah, Umar Islam baru sehari, imannya akan ditimbang dengan seluruh dunia. Maka menang Islamnya Umar. Ya tentu gak dibandingkan Abu Bakar, Umar, kan sama-sama elit. Badino sampeyan gitu. Jadi kamarnya Umar Islam sedino, sampai Nusa Paulus itu, cek bolak-balik bulat-bulat gitu. Itu cek keren Islamnya. Umar, karena Islam pertama sudah an ilmi. Jadi juga Islamnya Jubair bin Mut'im juga an. Nah yang jenis ilmuwan gini kata Rasulullah khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum idza faquhu. Jadi orang yang zaman jahiliyah paling cerdas, mereka ya tetap paling cerdas saat setelah masuk Islam. Paham ya? Karena zaman kafir ya ngegeng no. Umar kok ra pinter piye? Dia itu ketua preman pasar Ukat. Upat itu premannya aku, ini ketuanya. Makanya ketika Abu Bakar wa Islam kaji Nabi, waduh, ya bener Abu Bakar wapian sopan, tapi urusannya emergensi. Jadi Nabi cek ganjil. Karena Abu Bakar itu mau sopan kok apian lomo. Ini masalahnya musuhnya musuh preman. Bareng Nabi tindakan melaku-melaku, roh Umar ngegengi Ukat. Wah, warung gladiator menangan. Akhirnya Nabi pikir, wah, sing Islam ini cocok. Jadi Nabi itu ya politik. Akhirnya itu mau Allah ma'izal Islam tuh Gusti ben Islam tuh keren Umar mawon sing Islam pasti ditambah Umar bener keren. Itu Nabi donga Senin teng riwayat-riwayat kemis Umar masuk Islam. Masuk Islam ya baru kayak preman. Dia itu enggak terima ada aliran anyar juga. Makanya mencari Muhammad mana mau saya bunuh. Aneh-aneh ini. Ketemu temannya, "Lah apa mateni Muhammad? Adikmu kandung saiki satut Muhammad." Ya nek ana adikku sing tak pate. Bareng marani adike pas ada pengajian Toha ma anzalna alaikal qur'ana litasqa illa tadbiratal limai. Ya, itu Umar tahu wah ini ma huwa min kalamil basyar ini pasti tidak omongan Muhammad, tidak omongan manusia. Terus dia Islam. Nah, Islam premannya Umar gak mari dan ini baru kalau preman saya ini nak tobat nyapu masjid, wah ya repot. Mestinya nak zaman preman ngegeng ning pasar membuat orang-orang soleh takut. Pas tobat ya tetap di pasar membuat orang-orang dolim takut. Ini orang itu berarti terus nyapu masjid. Akhirnya ya orang penggantinya ning pasar tuh. Paham? Maksudnya kira ngerti, ngak ngeleng. Mestinya tetap ngegeng ning pasar. Cuma korbannya sing do. Iki fatwa lho cerita. Umar sekali masuk Islam langsung bawa pedang. Ya Rasulullah, kenapa engkau bersembunyi di sini? Ya saya takut karena musuh kita banyak. Aneh, kamu itu benar kok sembunyi. Ayo bersama saya. Tak bilang. Terus bersamaan dengan itu Allah nurun ayat fasta' bima tu'mar. Warnanya Abu Jahal bin Umar. Siapa yang mengganggu Rasulullah? Dia sudah nyebut Muhammad. Siapa yang mengganggu Rasulullah tak bacot. Ayo siapa sing ganggu Rasulullah Muhammad tak bacot. Benten aku kafir sing dulu. Coba misalnya umat terus nyapu masjid. Nah ini cerita, tapi tidak fatwa, ini cerita. Bukan. Zaman preman dua ya dia sebenarnya terus kan ngepel masjid bisa gua orang terus suaranya saya feminin wah. Preman kok berarti lu gitu. Makanya ini sirinya ya. Allah ma'izal Islam.
Makanya Kalijogo itu barokah justru karena seperti itu. Dia mantan preman, begal Sunan apa? Bonang. Tapi mental petarungnya nggak pernah hilang. Sehingga setelah Islam dia dakwah kemana-mana. Ketika Demak Bintoro diserang Majapahit, dia petarung. Kalau dia itu sampai nyapu masjid, repot. Maksud saya, maksudnya kan ngegeng di mana? Pasar. Dulu membuat takut orang-orang apa? Soleh, saya ini ya tobat, membuat takut orang-orang. Ya orang nyapu apa? Yang masjid itu benar-benar digaji di rumah untuk. Cara pulau lah, tapi ini benar fatwa, mau cerita apa?